Halo semuanya, perkenalkan gue Arya dan gue di sini sebagai host, dapat kesempatan sebagai host di Rahman Podcast. Jadi welcome to our channel Rahman Podcast dari Arkadila Group. Kali ini gue juga dapat kesempatan untuk ngobrol dengan tamu yang benar-benar keren hari ini dan Gen Z. Jadi kenalin guys, Ergi. Halo, Gi. What's up? Sehat dong. Sekali gitu sakit sini. Oke, mungkin teman-teman mau kenalan juga nih. Mungkin lu siapa, terus lu kerja di bidang apa gitu, mungkin bisa? Oke, teman-teman, kenalin. Nama gue itu Sasori Dito Putra. Biasanya dipanggil Egi. Gue bekerja di bidang pajak sih udah cukup lama sih, sekitar 6 bulanan. Nah, sesuai dengan bidangnya dia, jadi hari ini gue juga mau ngobrol mengenai perpajakan. Mungkin materi ini juga bikin orang males guys. Tentang pajak ya nggak? Betul banget. Kadang orang juga mungkin males dengar kata pajak, mungkin takut juga. Dan di sini gue juga mau sesuai dengan bidang lu, dan lu udah cukup lama nih 6 bulan. Yeah. Mungkin 6 bulan juga cukup untuk Gen Z ya. Dan gue juga pertanyaan gue mungkin mengarah ke Gen Z. Jadi Gen Z terhadap pajak atau pajak terhadap Gen Z. Mungkin itulah. Jadi menurut lu kan Gen Z nih. Lu 2003 kan kalau nggak salah. Aduh, terbongkar nih. Gue spill nih. Gue juga 2003. Oh. Jadi kita sama-sama Gen Z. Seumuran kita. Jadi gue Gen Z tapi gue bener-bener awam banget sama pajak. Jadi gue mau nanya lu dengan sesuai bidang lu. Gimana sih pajak menurut Gen Z, menurut lu gitu ya? Ya menurut lu, pajak secara general ya? Dari pribadi dulu ya, kalau dari pribadi sih, pengennya sih pajak itu transparan sih. Kayak dalam pengelolaan uangnya dan lain-lain. Misalnya kalau dari Gen Z sih, pengennya sih nggak ribet aja. Benar. Gadget kan kayak maunya simpel gak sih? Iya, nggak mau ribet ya? Paham gue. Kita Gen Z pasti nggak mau ribet kan? Bener. Lagi apaan sih nih? Elah, pusing banget kayak gini, ya kan? Nah, tadi lu bilang transparan dan gak ribet. Nah, lu so far nih kerja di bidang perpajakan, lu udah ngerjain apa aja emang Gi? Dan emang itu ribet kayak yang seperti lu bilang gitu? Kalau dari gue sih nggak ribet sih. Mungkin kalau dari pandangan luar ya, kayak dari Gen Z atau orang lain yang belum mengenal jauh tentang pajak ya. Pasti orang-orang mikirnya kayak apa-apa bayar gitu kan, apa-apa dikenain pajak. Gimana sih cara lapor pajak ya kan? Kalau dari gue sendiri sih, pajak itu sebenarnya simple sih. Kalau lu sendiri tuh pengen tahu jauh lebih dalam tentang pajak. Nah mungkin lu sering denger gak sih kalau pajak itu banyak nakutin orang gitu, dan rata-rata orang tuh takut sama pajak. Takut. Atau temen-temen lu deh, mungkin kita nggak usah bahas itu. Temen-temen lu ada nggak yang nanya-nanya lu tentang perpajakan gitu, teman nongkrong lu lah atau apa gitu? Oh banyak sih sebenarnya. Banyak? Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak lu kerja di pajak ngapain aja sih? Cuma duduk doang ya? Ketawa sih awalnya sih itu bener gitu. Wah itu orang belum ngerasain itu. Iya, belum pernah ngerasain gimana pajak. Terus. Wah, gila lu. Ya kali gue duduk doang di sini. Gue tuh biasanya kayak ngitung-ngitung pajak perusahaan, pajak orang pribadi ya, kayak PPh 21, PPh atas jasa, atau PPN atau pajak pertambahan nilai. Gitu sih. Terus dia lu jelasin nggak ngerjainnya tuh kayak gini ke mereka, dan mereka dengernya tuh kayak gimana? Apakah pusing atau apa gitu? Pas ngeliat muka mereka sih sebenarnya kayak apaan sih dia ngomong apaan? pasti gitu. padahal menurut gue ini sebagai orang awam, menurut gue perpajakan itu hal yang krusial banget untuk Indonesia, karena menurut gue negara nggak bisa hidup tanpa pajak. Bener nggak menurut lo? Karena Indonesia ini sesuai research data gue, Indonesia itu sebagian besar pendapatannya dari pajak. Betul, infrastruktur semuanya itu dari pajak. Jadi
menurut gue jangan lagi takut sama pajak karena kita juga ngerasain kan efeknya kan. Jalan mulus, ada flyover baru, semuanya itu dari pajak, betul kan? Nah kira-kira nih, menurut lu deh, apa yang lu pengenin ada perubahan di Indonesia mungkin di pajak ini? Perubahannya. Mungkin ini gue terlalu cepet untuk 6 bulan ya. Iya sih. Iya bener juga sih. Sebenarnya kalau dari yang gue tahu sih di tahun ini kan ada sistem baru ya. Oh iya bener, gue juga pernah denger tuh. Iya denger kan? Apa sih? Cortex. Oh iya Cortex. Sebelumnya itu kan kalau nggak salah pakai DJP online ya. Iya pakai DJP online. Sekarang tuh ada sistem baru Cortex. Ah itu kayak gimana Ki? Sebenarnya ada plus minusnya sih. Kayak misalnya plusnya ini nih mempermudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Itu plusnya. Kalau minusnya itu ya ini karena ini sistem tuh masih baru. Jadi masih memungkinkan untuk banyak kesalahan. Oh banyak daunnya. Sistem down atau yang lain. Itu kalau nggak salah awal tahun ini ya, Januari ya? Iya, Cortex betul, ya? awal tahun ini. Lu udah sempet ngerjain Cortex belum di kantor lu? Selama 6 bulan ini udah sih, udah pernah. Udah? Dikit-dikit Terus gimana walaupun tuh? dikit. Yang lu rasain kayak gimana? Awal kerja di sini sih, yang bikin penasaran tuh ini sistem Cortex-nya. Karena Terus kan belum sorry. pernah, Lanjut. ya belum pernah tahu lah kayak sistemnya itu kayak apa. Sama sekali. Pas gue pikir tuh, oh mungkin ini agak ribet kali dibanding BCP online yang sebelumnya, sistem sebelumnya. Wah ternyata setelah gue coba agak ini sih, agak memudahkan sih bagi ini. Kalau bagi yang pengen tahu tentang pajak. Di dalam Cortex tuh apa aja Ki? Dalam Selama lu kerjain? Kalau yang selama gue kerjain sih tuh, gue pakai sistem Cortex tuh untuk ngelapor e-Bupot. Kayak PPh 21, PP 23, PPN, dan lain-lain. Sorry. Bupot tuh bukti potong kan ya? Iya betul, bukti potong. Iya bener. Teman lu kira-kira ada yang ngerti juga nggak mengenai pajak? Sesuai Genzi, bukan sesuai sih, secara setara Genzi lah. Ada yang ngerti juga nggak perpajakan? Sebenarnya ada sih. Ada juga? Ada, pasti ada sih. Nah, lu kan masih kerja nih di kantor pajak nih. Keluh kesahnya kayak gimana misalnya? Mungkin teman-teman juga mau denger nih keluh kesahnya. Oh, kalau kesannya nih? Iya, ada dong kalau kesannya. Ada, santai. Oke, gas. Kalau kesannya sih yang pertama, biasanya sih kalau misalnya ada klien nih, klien minta untuk apa sih namanya kayak mereview laporan keuangan dia selama setahun. Nah, kadang tuh kita kalau misalnya pengen tahu data-datanya tuh ke kliennya pasti ya. Nah, kadang tuh kliennya suka slow respon. Slow respon? Iya, slow respon. Tapi sebelumnya tuh kliennya diminta untuk apa sih namanya menyelesaikan lebih cepat. Jadi kayak, waduh, gimana nih ngelarin cepet tapi datanya lambat. Nah itu sih keluh kesahnya yang pertama. Itu baru yang pertama. Jadi kalau gue simpulin, klien maunya cepet, tapi dia sendiri slow respon. Dia sendiri yang memperlambat ya betul. Itu ujungnya gimana Gi? Betul sebelum kita masuk ke step kedua nih. Waduh. Ujungnya gimana itu? Berarti, ujung-ujungnya kita harus sabar juga dong. sebenarnya. Kita harus bener nunggu datanya dari mereka kan. Bener. Tapi mereka marah-marah lagi nggak? Kalau misalnya lu udah ngerjain gitu. Ada. Tapi cuman ya udahlah gitulah namanya kayak wajar sih sebenarnya. Gue bingung sih mikirnya gitu. Dia minta cepet, dia nge-push kita, tapi mereka sendiri yang slowing down, mereka slow respon. Kayak banyak banget alasannya kayak nanti dulu ya datanya lagi cari, gitu mulu kadang. Lu rasa kayak, aduh kerjaan gue lama nih, jadi gue pengen main nih. Katanya mau dipercepat, tapi dia sendiri yang bikin lama, itu sih. Oh iya, paham. Terus apa lagi kira-kira? Kayak kalau lagi pengen lapor e-Bupot nih, lapor e-Bupot. Kadang tuh sistem Cortex itu sering down. Oh iya.
misalnya kayak kita udah masukin data-data pribadi milik perusahaan, udah nih udah masuk semua ke Cortex. Pas mau disubmit, tiba-tiba sistemnya down. Itu gue juga sering denger nih. Sampai akhir ini nih. Bener. Itu gue sering banget orang-orang banyak yang ngeluh tentang Cortex kan. Ya, Kan gue juga buka TikTok banget, TikTok, IG, semuanya juga muncul nih, apalagi waktu Cortex baru-baru muncul kan. Iya. Oh ini kok down ini. Parah sih. Ya itulah minusnya kalau misalnya Indonesia tuh punya sistem baru ya sih. Tapi sebenarnya sistem ini tuh bagus banget kan. Lumayan sih, lumayan membantu sih sebenarnya. Kan ini integrasi semuanya kan. Jadi kita apa-apa kalau mau sama pajak ke Cortex. Jadi lu tadi kan sebelum Cortex DJP online ya? Iya. Lu udah pernah megang itu belum DJP online? Kalau DJP online sih sebelumnya cuma ngelapor ini doang sih, ngelapor tahunan kayak masukin data-data ke e-form. SPT? Iya betul. SPT. Buat SPT. Oke. SPT tahunan. Oh lu sempat juga berarti? Sempet dapet. Kira apa yang lu bener-bener rasain dari DJP online terus ke Cortex? Sebenarnya sih kalau di Cortex sih lebih mudah sih sebenarnya. Lebih mudah dari DJP online? DJP online. Paham. Berarti sebenarnya Cortex ini kalau udah perfect banget, kurang gampang banget ya? dimantepin aja lah gue. Iya, benar. Kita berharap lah ya untuk Cortex di Indonesia mungkin sebenarnya ini sangat membantu kita untuk ngelapor pajak. Jadi semuanya juga udah terintegrasi di Cortex ini ya. Iya. Nah, Gip, lu tau nggak kalau gue sempat denger nih NIK kita? Nik. Iya, NIK kita jadi apa? NPWP. NPWP. Nah, jadi kalau kita transaksi semuanya itu tahu tuh. udah kedetek semua. Iya, jadi, udah tahu untuk Cortex ini. Lu gimana? Lu masih beli barang gitu gak? Kalau beli barang-barang mewah? Agak ini sih sebenarnya. Cuman itu salah satu solusi gak sih? Benar. Apa sih namanya? Menata lah sebenarnya. Benar. Cuman kalau bagi gue sih agak riskan gak sih? Riskan gimana? Riskan dikit aja sih. Menurut lo itu plus atau minus untuk? Sebenarnya kalau buat negara plus gak sih? Plus ya. Nanti kalau untuk lo sendiri, aduh, kayak apa sekarang udah ke detect ya? Iya. Lu beli barang-barang branded juga ke detect semuanya. Kena biaya pajak barang mewah. Terus, mungkin ada nggak sih? Kan lu kerja di kantor pajak nih sampai saat ini kan ya berarti ya? Iya masih still going kan ya? Masih. Terus ada nggak temen-temen lu dari awalnya mungkin nanya-nanya ke lu terus yang lu bilang tadi ngetawain itu, tapi akhirnya malah nanya-nanya semuanya ke lu? Iya. Ada nggak? Ada. Wah, Dia juga ya. respon temen lu tuh? Responnya, pas dia ngetawain gue nih, wah lu harus coba sih kerja di pajak gitu, biar lu ngerasain apa yang gue rasain. Temen lu ini di bidang apa temen lu? Sebenarnya dia di bidang bukan di bidang pajak. Oh, bukan di bidang pajak. Dia kerja di retail nggak salah. Oh, di retail. Nah, retail juga butuh pajak kan? Wah, Retail juga butuh pajak nggak sih? butuh sih Butuh harusnya. kan? Kalau dia ngerti kan lebih mudah kan, Makanya ya. buat temennya Egi nih, ya kalau nonton ini nih, sekarang lu bisa tanya-tanya tentang pajak ke Egi nih. Boleh banget sih. Asal ada pulusnya. Ya Allah, bener-bener ya. Gen Z ini fulus semua, Gen Z. guys. Gen Z ini bener-bener fulus. Gue juga fulus kita fulus ya. Yoi. Kita fulus ya. Lu balik dari sini lu harus kasih fulus ke gue ya. Waduh. Ini Egi jauh-jauh guys untuk ngomongin kayak gini doang. Thank you banget lo Gi. Iya. Bener-bener dia. Kira-kira ada nggak yang lo mau sampaikan untuk Gen Z terhadap pajaknya ini? Yang mau disampaikan guys? Apa kek gitu kek? Halo selamat siang sayang atau apa ya? Aduh. Sayang juga dong. Sayang juga. Oh udah ada cewek guys. Loh, nanti ada yang Cewek itu ada yang marah nih. negara marah. Ibu negara marah dia. Oke. Yang mau disampaikan sebenarnya sih untuk Gen Z sih sebenarnya kalau lu belum tahu hal lebih dalam tentang pajak, lebih baik cari tahu dulu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin bagi para Gen Z atau anak-anak Gen Z yang minta pajak dibikin simpel, dibikin nggak ribet, transparansi ya kan.
harap bersabar dulu. Ini kayak sepertinya sistem pajak lagi dibenahi kayaknya. Betul. Ya, itu aja sih. Itu aja mungkin berarti Gen Z ini jangan perlu takut lagi untuk terhadap pajak ya, jangan perlu takut lagi terhadap pajak. Mungkin kalau lu semua ada pertanyaan mengenai pajak bisa tanya sumbernya langsung. Bikin Gen Z ini salah satu perwakilan dari Gen Z untuk terhadap perpajakan ini. Jadi mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih cukup itu. Cukup ya, udah mungkin. cukup membantu mungkin ya. Mungkin itu aja sih guys. Mungkin untuk Egi ini thank you banget nih. Thank you. Thank you lah pokoknya. Aduh, untuk Egi thank you. Thank you banget udah datang, udah nyempetin waktunya datang ke Waduh, gue juga terima kasih banyak nih udah diundang. Sama-sama. Jadi kita ini juga buat ubah perspektif Gen Z terhadap pajak lah, benar. Iya. Ya, kita berdua sama-sama Gen Z, jadi nggak perlu takut lagi sama pajak, karena pajak ini juga membuat kita lebih mudah untuk membangun negara. Membantu negara. Jadi, alright, let's close this podcast. Thank you banget Egi. Yo, Sehat-sehat lu ya Gi. Mungkin kalau gue ada perpajakan lagi, mungkin gue ada pertanyaan mengenai pajak, gue bisa kontak lu ya. boleh banget. Oke, Selalu siap. sedia nih. Siap. Oke, thank you banget Ki. Ya. Thank you. Dadah guys.